Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Tunisa dengan NIM 1123011 kelas HKI 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang penentuan awal bulan Zulhijjah 1446 Hijriah dan hari raya Idul Adha. Baik, yang pertama ada kondisi astronomis. Waktu konjungsi ijtima. Konjungsi adalah saat posisi bulan dan matahari berada pada garis bujur ekliptika yang sama. Untuk Zulhijjah 1446 Hijriah, konjungsi terjadi pada hari Selasa 27 Mei 2025 pukul 10:02:15. Perkiraan Zulhijjah berdasarkan kondisi astronomis di Semarang, yaitu seperti penjelasan sebelumnya, maka saat matahari terbenam di Semarang pada tanggal yang sama, umur bulan akan lebih dari cukup untuk berpotensi terlihat. Namun, jika pada saat matahari terbenam pada tanggal 27 Mei 2025 di Semarang, ketinggian hilal di atas ufuk mencukupi, misal lebih dari 3 derajat dan elongasinya cukup besar, lebih dari 6,4 derajat, maka secara astronomis hilal diprediksi dapat terlihat dari Semarang. Jika kondisi astronomis di Semarang memenuhi kriteria visibilitas, maka kemungkinan besar 1 Dzulhijjah 1446 Hijriah akan ditetapkan jatuh pada hari Rabu 28 Mei 2025. Menurut Mabims, yaitu tinggi hilal minimal 3 derajat dengan elongasi 6,4 derajat. Selanjutnya ada penentuan awal Dzulhijjah menurut para madhab. Berikut adalah prediksi awal bulan Dzulhijjah 1446 Hijriah berdasarkan dua madhab utama, yaitu yang pertama madhab hisab wujudul hilal atau Muhammadiyah. Madhab ini menetapkan awal bulan Hijriah berdasarkan kriteria wujudul hilal, yaitu apabila pada saat matahari terbenam pada tanggal 29 bulan sebelumnya Dzulqa'dah, hilal bulan sabit baru sudah wujud atau terbentuk meskipun belum dapat terlihat. Kriteria wujudul hilal biasanya yang mencakup terpenuhinya beberapa syarat minimal secara hisab, seperti telah terjadi ijtima sebelum matahari terbenam, bulan berada di atas ufuk meskipun sangat tipis dan rendah. Prediksinya yaitu berdasarkan kriteria ini, jika ijtima terjadi sebelum matahari terbenam pada tanggal 29 Dzulqa'dah 1446 Hijriah, yang diperkirakan terjadi pada akhir Mei atau awal Juni 2025. Dan saat matahari terbenam, bulan masih berada di atas ufuk walaupun sangat tipis, maka Muhammadiyah kemungkinan besar akan menetapkan tanggal 1 Dzulhijjah 1446 Hijriah jatuh pada hari berikutnya setelah tanggal pengamatan tersebut. Selanjutnya, pengamatan dari madhab yang mengedepankan ruqyat dan imkan ruqyat, yaitu NU dan pemerintah RI. Madhab ini menetapkan awal bulan Hijriah berdasarkan ruqyatul hilal atau melihat hilal secara langsung, atau berdasarkan hisab yang memenuhi kriteria imkanur ruqyat, kemungkinan hilal dapat terlihat. Kriteria imkanur ruqyat yang umum digunakan di Indonesia yaitu Mabims, Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Tinggi hilal minimal 3 derajat di atas ufuk saat matahari terbenam. Elongasi jarak sudut bulan dan matahari minimal 6,4 derajat. Prediksinya, jika pada saat matahari terbenam pada tanggal 29 Dzulqa'dah 1446 Hijriah, tinggi hilal dan elongasi di sebagian besar wilayah Indonesia belum memenuhi kriteria imkanur ruqyat, maka NU dan pemerintah RI kemungkinan besar akan mengistikmalkan atau menyempurnakan bulan Dzulqa'dah menjadi 30 hari. Dengan demikian, tanggal 1 Dzulhijjah 1446 Hijriah akan jatuh pada 2 hari setelah tanggal pengamatan. Sebaliknya, jika pada saat matahari terbenam, hilal berhasil diruqyat atau dilihat, atau perhitungan hisab menunjukkan bahwa kriteria imkanur ruqyat telah terpenuhi di wilayah Indonesia, maka tanggal 1 Dzulhijjah 1446 Hijriah akan ditetapkan pada hari berikutnya setelah tanggal pengamatan. Cukup sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.